Kalau bagi saya, kalau Ridwan Kamil ke Jakarta itu, kalau istilah Jawanya seperti guru uceng kelangan delek gitu. Jadi dia ingin mencari yang lebih besar, tapi malah tidak dapat apa-apa. Dulu Ahok menghina Quran itu dengan cara surat Al-Maidah itu ya, ini Suswono kayak gitu. Entah itu kepleset atau gimana, tapi jelas itu menghina, itu nggak akan termaafkan gitu. Gitu tuh. Mestinya sebagai pejabat PKS dia tidak keluar pernyataan seperti itu. Harusnya biar dia dianggap lucu. Untuk masa Nabi itu lucu-lucuan itu loh. Nabi itu bahan lawakan. Yang pernah ngajar itu semua itu. Apalagi pernah jadi menteri. Bagaimana Pak Halim melihat fenomena pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada DKI, mengingat di banyak tempat mendapatkan penolakan dari warga Jakarta. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya jelas karena pertama si Ridwan Kamil itu pernah menjelek-jelekin Persija ya. Jadi dia itu pernah ngata-ngatain tentang Persija waktu itu, sehingga warga Jakarta itu kan sama cinta pada Persija dia mestinya juga jengkel gitu. Terus yang kedua kali, sebenarnya Ridwan Kamil itu pantasnya itu bukan di Jakarta, tapi justru di Jawa Barat untuk periode yang kedua gitu loh. Untuk periode kedua, lah kok mengapa dia memaksakan diri ke Jakarta? Walaupun alasannya karena disuruh partainya ya, dia sebagai petugas partai istilahnya, tapi bukan partai, yaitu partai Golkar, misalnya dia partai Golkar itu disuruh, nah dia ke Jakarta. Lah ngapa sih? Kalau bagi saya, kalau Ridwan Kamil ke Jakarta itu, kalau istilah Jawanya seperti guru uceng kelangan delek gitu. Jadi dia ingin mencari yang lebih besar, tapi malah tidak dapat apa-apa. Padahal kalau dia mau di Jawa Barat, saya yakin dia akan menang. Nah sekarang malah justru Jawa Barat sekarang itu sekarang dikuasai oleh Deddy Mulyadi. Jadi Ridwan Kamil di Jakarta dipastikan nggak akan menang. Nggak akan menang dia, karena di samping itu terus ada blunder yang paling parah ini, paling gawat ini, yaitu tentang Suswono itu, di mana Suswono itu menghina Nabi. Dan Nabi kok untuk guyonan, untuk lawakan itu loh. Padahal nama Nabi itu adalah nama yang apa ya? Yang alam semesta ini aja kalah gitu. Jadi ini perang ajar ini si Suswono ini. Nah, nama Nabi yang begitu suci, begitu murni, yang disebut-sebut oleh orang seluruh dunia dalam 24 jam. Jadi dunia itu berputar 24 jam itu tidak lepas dari nama Rasulullah, tidak. Orang sholat di sini masih jam 7, di Amerika sudah jam 7 malam. Di Eropa beda lagi, di Timur Tengah di ini jam 7 malam, di Timur Tengah masih asar. Karena terbatas. Jadi nama Nabi itu 24 jam itu beredar di dunia, disebut orang terus dalam sholatnya, dalam doanya. Tanpa henti 24 jam itu. Nah kan jadi ini di sini jam 7 pagi, di Amerika terpaut 12 jam. Di sini jam 7 pagi, di Inggris masih sebelum subuh. Itu terpaut 7 jam. Di sini jam 7 di dalam sholat atau di apa? Ya di dalam sholat, dalam doa-doa itu nama Rasulullah itu disebut-sebut oleh umat 1,8 umat Islam seluruh miliar, 1,8 miliar umat Islam seluruh dunia itu dalam sholatnya, dalam doanya itu selalu menyebut Rasulullah. Lah kok ini untuk dolanan, untuk guyonan, untuk lawakan itu kan ya kurang ajar itu si Suswono itu. Nah, Suswono itu kan mantan menteri dan petinggi PKS ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Apa karena kebodohan atau karena kecelakaan? Kalau bagi saya karena kebodohan. Karena apa? Karena dia kan mengatakan Rasulullah itu pengangguran, gitu. Kalau kamu pengen dapat orang kaya, pakai janda yang kaya. Rasulullah itu ketika dapat Siti Khadijah itu bukan nganggur, itu pemuda yang kaya raya. Buktinya saya dibaca di Sirah Nabawiyah itu Rasulullah ketika ngelamar Siti Khadijah, ketika ngelamar loh ya, itu ontanya saja 50 onta yang terbaik buat ngelamar. Untuk mahar. Unta merah. Padahal kalau unta merah itu 50 juta saja ya, kali 50 sudah 2,5 miliar. Mana ada pemuda yang punya duit 2,5 miliar? Kalau tidak pemuda yang kaya, malah Rasulullah kaya. Karena umur 12 tahun dia sudah berbisnis di Sam, diajari oleh pamannya namanya Abu Thalib. Jadi Nabi itu bukan orang pengangguran, bukan orang tidak punya duit, enggak. Itu bodoh Suswono itu. Bodoh benar, dia tidak tahu. Apa sengaja tidak tahu, apa mempermainkan nama Nabi atau lawakan, tidak tahu. Tapi sudah kurang ajar itu bagi saya. Itu loh. Jadi Nabi itu seorang pemuda yang kaya raya. Mana ada pemuda kok punya duit 2,5 miliar untuk mahar itu loh. Pemuda kaya raya, pengusaha besar, dapat janda yang juga kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Jadi kalau tadi katakan Nabi itu pengangguran, sudah ada. Terus orang itu ngakunya orang PKS, sudah tahu kayak gitu. PKS macam apa itu? Gitu loh. Itu. Jadi karena kebodohan Suswono. Ya kebodohan juga. Di samping itu juga mempermainkan nama Rasulullah. Gitu. Sekarang dia minta maaf, tidak bisa minta maaf enakan kayak gitu.
Belum dulu aja Ahok kayak gitu aja diadili kok. Ya harus diserahkan ke pengadilan dong. Ini lebih parah mana antara Ahok dengan? Iya sama-sama parahnya. Dulu Ahok menghina Quran itu dengan cara surat Al-Maidah itu ya. Itu ini Suswono kayak gitu. Entah itu kepleset atau gimana, tapi jelas itu menghina itu nggak akan termaafkan gitu. Itu tuh. Mestinya sebagai pejabat PKS dia tidak keluar pernyataan seperti itu. Harusnya biar dia dianggap lucu untuk masa Nabi itu lucu-lucuan itu loh. Nabi itu bahan lawakan. Ini pernah ngajar itu semua itu. Apalagi pernah jadi menteri. Sekarang pengen jadi wakil gubernur. Pangkat turunnya itu pangkatnya turun tuh itu. Dari menteri ke wakil gubernur. Nah iya tuh pangkatnya turun tuh itu. Iya tuh. Dulu Nur Mahmudi Ismail dari Menteri Pertanian ke Wali Kota Depok. Iya tuh itu tuh. Ya makanya turun ngomongnya timbang orang itu. Para itu posisi kedudukan kan berarti tujuannya cuma ngejar jabatan tuh itu. Iya, jadi secara strategi PKS ini kurang strategis ya. Kurang strategis. Itu. Jadi PKS itu sekarang hancur-hancuran bener nih kok caranya kayak gini. Oh iya. Iya, apa? Disebabkan oleh apa PKS hancur? Loh, PKS pertama iso bisa hancur karena dia itu mengkhianati Anies. Iya tak? Mengkhianati Anies. Yang harusnya Anies bisa di Pilkada DKI ini ya. Ternyata dari pengkhianatan salah satunya pengkhianatan PKS itu. Jadi itu cuma ya kasarnya itu menjual agama lah. Kalau saya katakan, yo kita santri, tapi santri nanti kayak gitu itu apa? Itu mengkhianati. Padahal di dalam hal yang mana yang menjual agama? PKS. Lah ya maksudnya menjual agama itu dia kan menggunakan Islam ini untuk kepentingan para tokoh-tokohnya untuk mengejar jabatan, gitu. Tapi juga mengkhianati apa? Ya buktinya Anies dikhianati dia. Ya padahal dulu sudah ada Anies siapa itu gandengan aman, gitu. Anies Sohibul Iman, runtung. Ternyata bubar kayak gitu. Nah, walaupun bagaimanapun alasan PKS, bagaimanapun, seandainya dia itu gandeng Anies kan bisa dengan aturan baru dari KPU itu, ya toh? Ya, tapi buktinya kemana itu? Nah, ternyata sekarang dia kayak gini. Paling masyarakat istilahnya sekarang itu, bagi saya itu PKS itu kualat itu. Kualat ya? Ya kualat jelas. Dengan pernyataan suasana kan kualat. Oh sekarang dalam berbagai rating survei turun loh dia. Ya jelas DKI itu basisnya kaum muslimin, basisnya orang Betawi, yang Islamnya itu kuat. Lah kok begitu kan? Itu loh. Nah kembali ke soal Suswono yang dilaporkan ke polisi, apakah itu memenuhi pasal? Kalau memenuhi jelas itu pasal penghinaan tuh, sama juga pasal penghinaan agama tuh itu. Ya jelas memenuhi berbagai pasal dia memenuhi itu. Lah makanya kalau memang kita disuruh adil ya adil, gimana pun saya itu tidak setuju Ahok ya terserah kalau saya tidak setuju ya. Tapi mengapa Ahok kok sampai diadili, kok Suswono kok tidak, kan sama ini sebenarnya. Harusnya hukum berlaku. Harus berlaku, ya berlaku untuk Ahok juga berlaku untuk Suswono. Karena sama menghina Islam semua, melecehkan agama semua, simbol-simbol agama, ya toh? Ini kan simbol agama. Rasulullah itu kan simbol agama. Nah itu loh, ini sama. Nabi. Apa? Nabi. Iya, Nabi lagi. Jadi tidak bisa kok ini untuk ini tidak bisa. Kita harus adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuatlah kamu adil agar kamu menjadi orang yang mendekatkan kamu diri kamu pada takwa. Itu kan simbolnya PKS. I'dilu wa aqrabu littaqwa itu PKS itu. Bisa nggak dikatakan dalam hal Suswono ini PKS munafik? Kalau munafik barangkali belum ya. Tapi kalau jelas tidak adil ya jelas. Dolim. Kalau munafik belum. Tapi kalau dolim ya. Karena bedanya adil itu ya berarti tidak dolim. Jadi tidak adil itu berarti dolim. Jadi PKS mendolimi dirinya sendiri. Dan dengan manunya apa? Lah apa sih beratnya mengorbankan Suswono itu? Itu PKS. Lah itu nama Nabi kok. Walaupun yang lain, buktinya kamu mengatakan begitu. Gimana lagi? Itu loh. Wah itu untuk Anda bisa. Itu loh. Itu. Jadi ketika ada seorang kemarin yang bilang saya, Pak Halim, kalau kamu ngeritik PKS kayak gitu tuh, berarti kamu itu pro PKI loh. Saya bilang nggak bisa kayak gitu. Bukan berarti kalau kita ngeritik PKS kita pro PKI. Politik itu tidak bisa hitam putih dong. Politik kok hitam putih? Kalau berarti kalau nggak bisa. Saya mengkritik PKI karena dia menghina Nabi. Bukan saya pro-pro, enggak ada hubungannya itu. Ya. Nah, kalau suara enggak ini ya enggak akan terjadi itu toh, gitu loh. Ya. Ada asap, ada api toh, ya gitu. Kalau soal Pak Ridwan Kamil ini, Pak Halim. Jadi mereka Pak Ridwan Kamil di jejak digitalnya, di Twitternya terutama ya, di tahun yang lama 2010 sampai 2019
2012 Iya. itu banyak sekali cuitan-cuitan yang menghina Jakarta dan masyarakat Jakarta. Iya, makanya itu. Nah, sekarang dibongkar sama dengan Fufu Bapak Fafa. nama ya. Tapi Ridwan Kamil mengakuinya bahwa itu Iya. memang milik dia. Bapak tidak mengakui ya. Dengan isi Instagram seperti isi Twitter seperti ya. itu yang menghina, yang dikatakan Jakarta kota bokep dan lain sebagainya. Bagaimana nih Pak Halim memandangnya? Ya harusnya Ridwan Kamil itu tahu diri, gitu. Dia dulu kayak gitu. Nah, namanya Twitter barang itu sudah nggak bisa dihapus toh. Itu kan Upawa itu udah 10 tahun kan, itu ternyata masih ada bekasnya. Ya harusnya Ridwan Kamil tahu diri lah. Dia itu istilahnya jangan gege mongso, ojo ngoyo-ngoyo. Jadi kalau bagi saya harusnya si Ridwan Kamil dan Suswono itu bukan istilahnya itu bukan ridho singkatannya, tapi kasus Kamil Suswono. Oh. Jadi itu nanti prediksi saya loh ya, prediksi saya. Ini aja belum jadi gubernur kayak gini, ini sudah ada kasus besar penghinaan terhadap Nabi. Tapi nanti kalau dia menang sampai dengan curang, tambah kasus besar lagi. Lihat aja nanti 5 tahun ke depan. Kalau dia menangnya dengan curang loh ya, tidak dengan curang tetap ada kasus nanti. Ini aja belum jadi aja sudah ada kasus. Lah itu kasus Suswono itu harusnya singkatannya itu kasus bukan ridho. Kamil Suswono. Yang benar itu. Iya benar itu kasus. Kamil Suswono itu kasus. Bukan ridho Kamil Suswono. Suswono ya bukan itu. Terlalu suci katanya. Terlalu direligiuskan gitu loh soal ridho wa fi ridho walidain gitu. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua begitu loh. Padahal si pengguna istilah itu tidak seridho itu. Tidak. Sekarang yang benar itu singkatan itu kasus Kamil dan Suswono kasus. Lah buktinya apa? Lah ini baru calon gubernur saja sudah gegeran kayak gini gara-gara dia menghina Nabi Suswono. Entah itu terselip lidah atau terserah, tapi itu jelas menghina Nabi. Dan dia mengaku sendiri mengatakan kayak gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau jadi gubernur lah kayak koyo ngopo. Apalagi jadinya itu dengan cara curang umpamanya. Dengan cara main duit, dengan cara ini tidak beres itu. Lah itu tambah lagi. Itu loh. Jadi seharusnya dia itu tahu diri lah. Wong dulu dia dengan warga Jakarta juga kayak gitu, gitu. Bahkan dengan Persija juga kayak gitu. Itu harus tahu diri dia. Si Ridwan Kamil ini. Ya. Gitu. Pak Halim sebagai orang Jakarta ikhlas nggak dituduh sebagai kota bokep oleh Wah ya jelas nggak mau dong. Wong Jakarta kok kok mau dituduh kota bokep itu kan ya kan istilah kotor itu loh. Bagaimanapun walaupun Jakarta kayak gini, bagaimanapun Jakarta itu adalah dulunya kotanya para ulama, para pejuang. Buktinya apa? Ada nama Matraman, itu Mataraman aslinya. Mata dari Matraman itu dulu tempat singgahnya pasukan Mataram untuk menggempur Batavia tahun 1628, 1629. 2 kali Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Jogja itu menggempur Batavia untuk mengusir Belanda tapi gagal. Itu dulu pasukannya itu dipusatkan di Matraman itu, Jakarta Timur itu. Maka namanya Mataraman jadi Matraman gitu loh. Dulu karena pasukan Mataram tinggal di situ. Posnya di situ tuh menggempur Belanda. Belanda di mana waktu itu? Ada di bentengnya di Tanjung Priok. Saya baca sejarahnya loh, di Tanjung Priok itu. Itu Sultan Agung gempur 2 kali. Itu sultan terbesar di Jogja, Kesultanan Mataram Islam itu. Tapi gagal. 1628 gagal, 1629 gagal lagi, akhirnya tidak diulangi lagi. Gitu. Artinya Jakarta ini penuh dengan perjuangan oleh para ulama iya. masyarakat yang ingin merdeka. Ya merdeka iya makanya. Tapi sayangnya sekarang bakal diisi oleh orang-orang seperti Ridwan Kamil. Nah itu. Wah ini para pejuang ini Jakarta ini bukan main-main, ini kotanya para ulama. Itu para pejuang dan hebatnya lagi Mas Jakarta itu. Saya nggak habis pikir Jakarta itu Belanda datang ke Jakarta itu kan 1602. Tegese benar-benar Belanda itu menduduki Batavia ini kurang lebih 350 tahun. Karena baru merdeka 1945 ya, baru merdeka sekarang 3,5 abad. Lah kok 3,5 abad masyarakat Jakarta bisa mempertahankan Islamnya itu loh. Itu berapa generasi bayangkan itu? Kalau satu generasi 25 aja berapa 20 generasi ada itu. Lah kok bisa tetap mempertahankan Islamnya? Jakarta tetap menjadi mayoritas muslim. Batavia, Betawi tetap Islamnya kuat. Itu kan luar biasa tuh Mas. Jadi daerah Jakarta itu Belanda datang itu 1602 VOC itu datang
Berarti boleh kan 3,5 abad benar Jakarta itu diduduki Belanda. Padahal Belanda itu kan Nasrani. Tapi kok Jakarta tetap bertahan Islam itu? 350 tahun nggak main-main itu. Berapa generasi itu bayangin itu? Itu kan memang luar biasa, masyarakat Betawi itu religiusnya luar biasa. Lah kok ada calon wakil gubernur kok menghina Nabi itu piye itu? Saya tidak habis pikir itu soal kontradiktif ya. Gaya kontradiktif di kota yang sangat religius kayak gini, Islamnya kuat kental, berhasil mempertahankan Islam dalam kondisi mayoritas dalam 350 tahun penjajahan Belanda loh. Nggak main-main itu, orang-orang Jakarta itu luar biasa. Lah kok sekarang ada titik-titik orang datang, lah kok menghina Nabi itu logikanya di mana itu loh? Suswono itu loh. Ya sekarang di luar soal pernyataan Suswono, di luar soal medsosnya Ridwan Kamil. Secara kemampuan, Ridwan Kamil ini punya kemampuan nggak membangun Jakarta? Kalau saya lihat di prestasi di Jawa Barat ya, di Jawa memang dia mampu ya. Tapi memang Jawa Barat kan beda dengan Jakarta. Gitu, Jakarta itu hampir seluruh suku ada di sini. Jadi benar-benar heterogen Jakarta itu. Nah, itu belum teruji Ridwan Kamil. Kalau memang Anies sudah teruji ya, udah 5 tahun kita tahu Anies itu. Tapi sayangnya Anies kan nggak masuk calon gubernur. Itu kalau saya masuk jelas Anies menang itu. Nah tapi karena Ridwan Kamil kan belum teruji, walaupun dia kelihatan berhasil di Jawa Barat, kelihatan berhasil. Tapi belum tentu di Jakarta berhasil, belum tentu. Tantangannya lebih berat di Jakarta. Walaupun penduduk Jakarta itu cuma 10 juta, penduduk Jawa Barat itu kurang lebih 38 juta, barangkali lebih itu barangkali 38 juta. Jawa Tengah saja 37 juta. Dan Jawa Barat itu paling besar penduduknya se Indonesia untuk provinsi loh ya, paling besar Jawa Barat, Jawa Timur loh. Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur itu. Jadi harusnya Ridwan Kamil itu ya juga mikir juga dia. Wong Jakarta itu tidak mudah kok. Ini tempat semua. Walaupun besok ya kalau memang Prabowo meneruskan Jokowi ya ke IKN umpamanya itu. Kalau IKN gagal, kan kita kembali ke Jakarta lagi. Namanya DKI lagi. IKN kan cuma barangkali kota metropolitan apa terserah sana. Ya terserah Prabowo, nggak Presiden Prabowo atau ya bukan Jokowi lagi. Nah itu. Tapi belum tentu kok. Nanti ibu kota pindah juga belum tentu. Dari sisi acceptable ya, penerimaan masyarakat Jakarta. Apakah masyarakat Jakarta bisa menerima kehadiran Ridwan Kamil? Kalau saya kelihatan sulit. Sulitnya karena pertama, masyarakat Jakarta itu masyarakat yang religius. Orang Betawi itu orang yang religiusnya luar biasa itu, luar biasa. Lah itu di samping itu juga masyarakat Jakarta itu pernah dilukai hatinya kayak gitu oleh Ridwan Kamil. Ya masalah itu Persija itu ya, yang akan Persija itu soalnya dia karena waktu itu kan lagi ada rivalitas ya. Lah ya itu menunjukkan kan sakit sama masyarakat. Lah itu Ridwan Kamil kok nggak kepikir kok dia mau desak partainya untuk ke Jakarta kok nggak mau ke Jawa Barat saja gitu loh. Padahal kalau dia mau di Jawa Barat saya yakin menang itu Mas. Tapi itu kan hanya rivalitas antara supporter Persija dengan supporter Persib. Apakah itu berdampak terhadap elektabilitas nantinya? Ya jelas berdampak. Gimana pun kan kebanggaan di Jakarta itu kan Persija mestinya. Dengan dia kan supporternya kan banyak banget tuh itu. Nah, dengan dia mereka apalagi stadion terbesar itu ada di Senayan. Nah, dia dilukai kayak gitu kan udah ya sulit. Apalagi yang paling parah ini Suswono ini. Dia nggak perhitungan itu Suswono itu. Makanya saya mikir Suswono itu gimana itu orangnya tuh apa ya memang saya ngomong itu juga cuma ngomong aja. Udah dipikir belakangnya itu loh. Dampaknya justru lebih besar ini loh Mas daripada kasus Persija ini, lebih besar ini yang Suswono menghina Nabi ini. Wah ini luar biasa itu. Nah dari pengalaman di lapangan nih Pak Halim kan ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah di Jakarta ini. Bagaimana persepsi masyarakat Jakarta terhadap pasangan ini? Pasangan si Ridwan Kamil ini. Iya. Pasangan kasus ini. Ya kelihatan kurang dia. Karena ya itu saya anggap ya sebenarnya sebelum kasus masalah itu penghinaan terhadap Nabi itu mencuat kayak gitu itu agak lumayan sebenarnya posisi dia itu. Posisi Ridwan itu. Lah itu kan jadi blunder loh dia begini itu malah jadi blunder. Nah sekarang udah terpuruk dia. Bahkan bisa saja nanti dia kalah dengan pasangan independen itu Dharma Parangkun itu. Bisa juga. Bisa kalah ya? Bisa kalah dia. Jadi nanti kan yang satu itu Ridho ya atau kasus lah ya satu. Yang kedua kan si Dharma ya yang independen ya. Yang ketiga kan si ini Pramono dan Rano Karno gitu. Lah ini bisa saja nanti si Ridho ini terpuruk itu bisa. Nomor 3. Bisa nomor 3. Terbalik dia nomor 1 bisa jadi nomor 3. Jadi bisa saja posisinya nanti si Pramono dan Rano itu nggak 1, yang 3 jadi 1, yang 1 jadi 3 bisa.
Loh bisa saja itu mencuri di tikungan loh si Dharma itu. Jangan meremehkan Dharma Pramono, jangan diremehkan. Lalu ini independen, nah belum tentu. Nah kalau orang kecewa dengan si Ridho, nah jadi ke Ridho, terus dia nggak mau milih si ini, malah lari ke, nah kan bisa ke Dharma itu. Kira-kira Mas dari sisa waktu sekitar Berapa hari lagi? Cuma 27 itu. Iya, berarti sekitar 10 hari lagi. Iya, 10 hari lagi. Ada nggak upaya untuk menaikkan kembali elektabilitas pasangan Ridho ini? Ya mestinya ada, tapi ya sulit. Ya karena sudah kasus tersebut, apalagi kemarin saya baca di media itu kan Anies sudah mau foto bersama dengan siapa Rano dan itu kan Pramono lah itu, walaupun cuma foto loh ya, cuma foto itu nilainya luar biasa itu. Oh itu sinyal dukungan? Iya jelas dukungan, gimana dia ngomong foto aja pakai seperti baju pilkada begitu, lihat tadi fotonya itu. Oh itu artinya dukungan ya? Iya dukungan toh, jelas Anies paham tuh itu. Nggak mungkin Anies mau diajak foto, Anies itu bukan orang sembarangan. Saya kenal Anies sudah lama, waktu kuliah saya sudah kenal Anies. Jadi Anies itu orangnya perhitungan Mas, Anies itu orang cerdas orang itu. Kalaupun RK yang mengajak foto, Anies nggak mau kemungkinan? Iya nggak akan mau. Oh pasti nggak mau ya? Saya yakin nggak akan mau. Kalau dia mau diajak si RK dan itu, kita setelah kasus Nabi ini, Anies bisa diuber-uber, dibully masyarakat. Anies mau foto dengan kayak kalau dia sudah menghina Nabi, lah itu loh. Itu makanya Anies kok mau foto dengan si Anu, loh itu dukungan toh. Nah, jadi Anies ini mau foto itu bukan sembarang. Ayo Anies foto. Belum tentu. Waktu kan Anies di tengah. Pramono kemudian si Rano Karno ya itu di pinggir itu di Apit itu. Nah ini kan dukungan lah bisa saya nanti pemilih Anies dan sama kecewa itu larinya ke itu ke siapa? Karena Anies tidak di calon ya, mereka larinya ke situ. Pramono bisa yang sekarang coblos semua itu ya itu bisa berlaku. Bisa juga lari ke situ. Mereka kan karena pendukungnya yang kecewa. Dan terus dilihat fotonya Anies buat Anies kok foto terbaru dengan si Rano bisa juga. Itu nilainya juga luar biasa itu. Dan Anies tidak sembarang mau foto itu Mas, tidak sembarang itu. Anies mau foto itu mesti perhitungannya udah matang Anies itu. Anies itu orang pinter, itu luar biasa Anies itu. Politiknya luar biasa, ekonomi juga, ahli ekonomi juga. Ya Anies itu. Lah umpamanya Anies mau nyalon itu, mesti menang udah saya jamin itu. Wong terbukti kok ada buktinya 5 tahun. Dan penyebab utama Anies tidak bisa nyalon karena PKS. Nah itu salah satunya karena PKS itu. Padahal dulu sudah runtang-runtung aman itu. Anies Sohibul aman, terus tiba-tiba kok kayak gitu. Ya mau jadi PKS jadi sasaran kok. Dan juga sekarang umpamanya ada pemilu gitu. PKS terpuruk yakin. Karena ada pemilu lagi gitu ya nasional itu PKS terpuruk. Jadi PKS itu enggak mau perhitungan jangka panjang gitu. Para pimpinan PKS itu saya heran. Mereka kan para ulama, para kiai-kiai gitu. Mereka itu PKS itu kok enggak punya perhitungan itu loh. Saya jangka panjang, prediksi nanti saya itu gimana kalau saya berbuat, orang berbuat itu perhitungan loh Mas, apalagi orang politik, berbuat gini nanti akibatnya gimana, itu harus perhitungan. Lah kok ini kok langsung kayak gitu lah, karena kok rakyat sudah masyarakat dilukai kayak gitu, padahal pendukung Anies Indonesia, coba saya nanti kalau ada pilkada di mana, PKS kan terburuk itu, di berbagai daerah, lihat aja itu, gara-gara Anies kayak gini, di DKI nanti PKS di mana-mana tuh di kabupaten di provinsi kalau ada pilkada itu terpuruk karena sakit hati. Bukan sakit hati karena dikecewakan orang PKS ini. Minimal mereka kalau nggak mau milih ya golput minimal mereka gitu. Itu jadi itu para PKS ini kan polisi ini kalahkan. Lah kok nggak punya perhitungan kayak gini itu piye gitu loh heran saya itu. Harusnya dia punya prediksi toh. Dia kan ahli strategi politik udah teruji mereka. Oh ya gitu. Apa dulu salah itulah kayak gitu makanya itu habis itu jalan. Jadi dampaknya tidak hanya di pilkada DKI itu nanti lihat aja nanti di berbagai daerah yang namanya ikut dicalonkan PKS atau terburuk itu. Kemarin Ridwan Kamil kampanye di salah satu gor di Jakarta dan dia berjanji akan membuat tempat game di halte dan di pinggir-pinggir jalan buat warga Jakarta supaya orang Jakarta sehat katanya. Bagaimana menurut Pak Halim? Oh itu saya kira cara pemikiran yang tidak strategis. Nah strategisnya apa? Lah orang berdesak-desakan di kereta, orang di jalan dan sebagainya itu sebenarnya sudah olahraga dia, sudah mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga. Dia jalan, kemudian dia nyari kereta, nyari bis, nanti angkutan, itu sudah olahraga. Jadi tidak perlu ada game-gamean itu tidak perlu di pinggir jalan ide macam apa itu loh. Apalagi umpamanya orang pengen nge-game
Padahal kalau kita lihat di Venus ya, itu kan biasanya wanita pakaiannya kan minim gitu. Lah, pakaian minim kayak gitu ditampilkan di pinggir jalan, di atas itu di negara barat itu tidak ada kok itu. Di Eropa, di Amerika tidak ada kok game di pinggir jalan. Itu belum pernah dengar, saya pernah lihat saya itu. Itu ide dari mana sih itu Tuhan itu? Gitu. Ya. Nanti kasihan pengusaha gamenya tidak laku. Jadi ternyata ide-idenya juga tidak tidak merakyat. Iya, itu kalau ide merakyat itu umpamanya setiap hari ini ada pembagian sembako gratis lah, itu seminggu sekali lah baru itu. Apa tiap seminggu sekali ada apa tiketnya busway digratiskan, ya itu baru. Lah kok game itu lagi pula di halte kan sempit ya? Iya sempit, desek-desekan malah banyak copetnya. Gamenya diambil ya Pak? Ya diambil copetnya malah repot, belum nanti kalau malam menjaga gamenya. Nah kan mahal alat game itu, taruh di pinggir jalan diangkut orang repot itu. Nah ini lagi-lagi karena ketidaktahuan RK atau apa ya, kok punya ide kayak gitu? Saya kira itu dari masukan dari penasihatnya barangkali. Penasihatnya malah justru untuk membuat RK terpuruk sendiri bisa juga itu. Gitu. Namanya politik kok, ya namanya politik cuma RK itu waspada apa enggak? Penasihatnya ngomong gini, dia harusnya yang merakyat itu ya seperti Prabowo itu loh, walaupun sampai sekarang belum dilaksanakan program itu. Ada makan gratis yang bergizi, ya kan orang udah tertarik tuh mas, walaupun sekarang nggak ada loh ya, belum ada saya sekarang belum dilaksanakan sih. Malah pengen utang dari Cina yang utangin makan siang itu kan itu belum enggak. Tapi ya harusnya kan seperti Prabowo itu, wes nanti seminggu sekali ada pembagian sayur gratis, pembagian sembako gratis tiap hari Jumat gitu kan, baru tiap keluaran ada sembako gratis, ada pembagian ikan gratis, gizi ya gitu. Nah kok game itu dia harus ngopo? Karena makannya kurang, game-game itu terus tidak ada gunanya atau? Jadi menurut prediksi Pak Halim ini, pasangan Ridwan Kamil Suswono ini pasti kalah. Saya yakin. Karena apa? Ya setelah kasus Nabi itu udah. Kalau sudah kasus Nabi saya tidak tahu makna terima gitu. Karena itu penghinaan gimana Nabi? Nabi kok dikatakan pengangguran, kemudahan, kan memang hina itu. Walaupun alasannya itu untuk lah kok Nabi kok kamu gunakan untuk bahan lawakan. Gitu loh. Jadi Suswono ini piye gitu loh orang itu loh. Katanya kamu itu tahu agama, kamu itu orang PKS pernah jadi Menteri Pertanian. Lah kok sekarang kamu malah gitu, walaupun alasan tersulit lidah, enggak urusan, yang penting kamu menghina. Tapi kan kader PKS di Jakarta banyak dan solid mereka. Iya memang kader PKS itu, bahkan PKS partai nomor 1 ya, kursinya paling banyak. Tapi itu tidak jamin. Nah buktinya apa? Nah dulu baru kursinya paling banyak sekalipun waktu nyalonkan aktif juga kayak gitu. Gitu, waktu dulu kan dia tidak mencapai batas itu, lalu terus ada peraturan baru itu, terus akhirnya tidak jadi nyalonkan aktif depan itu. Jadi tidak jamin loh PKS di Jakarta itu kursinya itu cuma berapa kan, tidak ada sampai berapa itu. Tidak ada sampai 25%, tidak sampai itu malah 18% barangkali ya. Jadi pasangan Perindo ini langsung tenggelam atau masuk di putaran kedua menurut prediksi Pak Halim? Kalau masuk di putaran kedua itu barangkali ya bisa, tapi ya nomor 2 kan tetap kalah. Itu kalah. Kalau masuk kedua, iya. Di pemilihan berikutnya kalah juga iya. Karena nanti bisa saja pemane si Dharma itu kalah ya, nomor ketiga toh. Dharma itu bisa saja pemilihnya Dharma itu lari ke Pramono. Apalagi setelah dia foto dengan Anies. Wah, itu dampaknya luar biasa. Kemungkinan Pramono 1 putaran. Iya bisa juga 1 putaran. Misalnya 2 putaran pun saya yakin akan menang. Karena itu dampak pertama penghinaan terhadap Nabi itu, terus kedua Anies selalu memberi dukungan kok. Itu kan isyarat. Anies tidak usah perlu ngomong saya mendukung Pramono, tidak perlu, foto saja sudah menunjukkan, gambar itu sudah menunjukkan kok. Iya itu sudah menunjukkan itu foto Anies dengan Karno itu. Jadi pinternya timnya si Rano Karno dan Pramono itu ngerayu Anies itu loh. Kok Anies mau foto itu loh. Selama ini kan dijagokan orang Jakarta kan Anies. Ya. Anies terjebak atau dengan kesadaran itu? Ya mesti sadar kalau tidak mungkin toh. Anies mau foto itu mesti Anies sudah perhitungan matang itu. Anies itu orang perhitungan kok itu. Saya kan kenal Anies dari zaman kuliah. Waktu kuliah di Jogja kan sudah berteman dengan Anies saya. Waktu kuliah di Jogja itu. Jadi saya dengan Anies sudah kenal lama, sudah sama-sama mahasiswa itu, dengan Anies itu. Jadi Anies itu memang orangnya, memang saya yakin Anies itu memang dilahirkan menjadi pemimpin itu. Anies itu. Okay. Kalau tidak dijegal dengan keras kayak gini ya dia lolos itu. Oke, apa pernyataan terakhir untuk Ridwan Kamil dan Suswono? Ya pernyataan saya ya paling enggak ya pertama ya Ridwan Kamil itu istilahnya jangan gigi mengsol orang Jawa.
jangan ngoyo-ngoyo, itu yang pertama itu. Jadi kalau yang kedua, kalau memang nanti dia tidak kepilih, ya jangan menjadi orang yang terkena penyakit post power syndrome. Jadi pengennya tetap berkuasa, ya ternyata udah tidak jadi apa-apa, gubernur aja sudah tidak jadi, ya selesainya kayak gitu itu nanti. Ya makanya itulah bagi saya itu blunder yang sudah tidak bisa dimaafkan. Kalau yang ketiga itu tentang Suswono lagi, itu adalah blunder itu sebenarnya. Justru yang memukul Ridwan Kamil itu wakilnya sendiri. Ya Suswono itu, walaupun dia tidak mengaku ya, itu sebenarnya Suswono itu malah justru memukul Ridwan Kamil sendiri. Di samping memukul dirinya sendiri, juga memukul Ridwan Kamil sendiri. Dan saya kira yang keempat itu Anies itu tepat itu. Dia mau foto dengan si Pramono dan Sidul itu tepat karena Anies telah memperindahkan situasi. Kalau saya foto dengan Suswono dan Ridwan Kamil, malah itu nanti mukul saya, gitu loh. Nah, dan dia berfoto dengan Nah terus sekarang perkara itu apalagi yang dukung Suswono dan Ridwan Kamil kan lah Kim itu toh ya, 18 partai Kim itu toh. Nah itu ya jadi jaminan. Pemilihan gubernur itu yang penting itu figurnya apa? Bukan partainya kok. Apa nanti partai Kim mendukung ini sih masanya ke sini semua? Nah, belum tentu figurnya. Tapi setelah itu Ridwan Kamil bertemu Prabowo, bertemu Jokowi di Solo. Apakah itu tidak akan mengubah keadaan? Mengubah pun tidak banyak. Saya mengubah ya. Itu karena pertama Jokowi sendiri sudah tidak punya power lah, walaupun dia masih cawe-cawe sana cawe-cawe sini masih. Tapi apalagi Prabowo kan baru toh. Meskipun juga dia sekarang mulai menggunakan strategi Jokowi dengan cawe-cawe pilkada atau Prabowo sekarang ini tapi juga tidak akan bisa mengubah posisi Ridwan Kamil loh ya. Bahkan saya yakin dengan kasus PKS ini tidak hanya terpuruk di DKI saja, tapi di seluruh daerahnya saja. Pemilihan apapun nanti pada PKS orang sudah istilahnya serah tegah meneh. Antipati, gila lah, jijik gitu loh dengan kondisi PKS kayak gitu. Sudah tokohnya mengecekkan Nabi, dia mengkhianati sana mengkhianati sini, gitu loh. Jadi bagi saya itu seperti PKS itu bermain Machiavellis lah. Asalnya kasar mengalahkan sejarah segala cara, yang penting menang gitu loh. Jadi PKS sekarang itu dengan PKS dulu udah beda mas. Jangan samakan PKS sekarang dengan PKS dulu ketika pembentukan itu sudah beda banget. PKS sekarang ini benar-benar terpuruk dengan PKS. Gara-gara salah memprediksi politik itu. Harusnya pemimpin PKS itu tajam di politiknya dia. Udah bertahun-tahun jadi partai kok masih kayak gitu lagi. Kalau udah tajam politik itu perhitungan ke depan itu loh. Lah kok dia dulu mengandalkan Jokowi ya sekarang buktinya Jokowi sudah kayak gitu. Harusnya dia dulu selalu oposisi terus. Buktinya dia kan tidak dapat menteri selama 10 tahun Jokowi kan tidak dapat menteri sampai PKS itu. Menterinya mana PKS itu? Zaman Jokowi kan diberi posisi menteri tadi ya. Padahal dia dukung Jokowi terakhir ya? Ya terakhir yang keliru toh didukung Jokowi harusnya kok sudah tidak oposisi terus itu loh. Kok aduh pas di akhir-akhir malah dia dukung istilahnya kalau orang itu ya waktu di akhir kehidupannya itu justru malah jelek gitu loh. Yang kalau disayangkan kan itu dulunya baik berarti akhir Jokowi sudah hampir ambruk malah dukung Jokowi kayak gitu itu loh. Jadi PKS bisa dikatakan suul khotimah ya di 2024. Lah ya bisa juga dari suul khotimah dalam politik toh. Wong dulunya dia oposisi 10 tahun dengan Jokowi kok. Dia suul khotimah politik itu namanya. Kalau ada mahar politik ya suul khotimah politik juga ada kok. Mahar politik kan ada istilahnya mahar itu lah. Kan ada juga suul khotimah, husnul khotimah juga ada, suul khotimah juga ada itu loh. Itu loh. Malah yang bagus itu yang maaf walaupun saya tidak malah PDIP. PDIP itu dulu kan pro Jokowi, tapi di akhir dia kan bentrok dengan Jokowi toh. Jadi malah PDIP itu di akhir hayatnya Jokowi ini, di akhir kekuasaan Jokowi ini, malah Khotimah aneh itu. Aneh itu. Jadi PDIP waktu itu sudah menikmati dari hasil Jokowi banyak banget toh. Jadi wali kota, jadi gubernur, sudah menikmati. Malah di akhir-akhirnya maksud PDIP bertentangan dengan Jokowi, bentrok dengan Jokowi. Apalagi Mega tidak setuju kalau Gibran itu Jokowi 3 periode dulu tidak setuju kalau bentrok itu. Malah justru yang sekarang yang untung PDIP. Bang Tempur malah PKS. Dulunya PKS itu oposisi terus-terusan 10 tahun, di akhir hayatnya kok malah kayak gitu. Gitu loh, itu sangat disayangkan.